rahimani amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang kami muliakan, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak kami yang kami sayangi. Tentunya ucapan syukur alhamdulillah tidak bosan-bosan kita ucapkan. Bagaimanapun kondisi kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Kita sakit alhamdulillah. Kita sehat alhamdulillah. Kalau sakit alhamdulillah. Banyak rezeki alhamdulillah. Nah, kalau lagi macet tetap alhamdulillah. Karena rezeki kan bukan hanya itu kan, masih banyak. Pokoknya kita tetap bersyukur kepada Allah dalam segala kondisi. Karena memang dapat pahala itu cuma dua jalurnya. Selainnya cuma dua. Kalau baik disyukuri, kalau buruk sabar. Ya kan? Syukur dan jadi rel pahala cuma dua, Pak. Syukur dan sabar. Ya, syukur dan sabar. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tema kita hari ini tentang sifat yang sangat terpuji, yaitu tentang rendah hati atau rendah diri. Rendah diri atau rendah hati? Rendah hati. Karena kalau rendah diri lebih kepada negatif ya, merasa kurang pintar, ya kan, malu dan seterusnya. Enggak, ini kalau ini judul kita rendah hati. Nah, rendah hati itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya bahkan sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya tawa. Bahasa Arab pakai ain, tawadhu'. Kalau bahasa Indonesianya tawadhu. Karena orang Indonesia tidak bisa mengucapkan huruf ain. Huruf ain itu tidak bisa diucapkan, sehingga jadi apa dia? Dari hamzah mati kan. Misalnya tawadhu' menjadi tawadhu. Kemarin qanaah menjadi qanaah. Bahkan menjadi kaf dia. Misalnya ma'mur menjadi apa? Makmur. Jadi kaf dia. Makmur itu bahasa Arab. Ma'mur menjadi makmur. Jadi kaf dia tulisannya jadi kaf. Bahkan jadi kaf ya kan. Itulah kerennya Indonesia ini. Karena lidahnya bisa mengucapkan. Sama seperti orang Arab, beberapa bunyi Indonesia dia tidak punya. Contoh huruf C. Apa ada C dalam bahasa Arab? Dari alif sampai ya ada C, enggak kan? Yang ada, yang dekat dengan C apa kira-kira? Ja, ya kan? Makanya kalau orang Arab bilang saya suka canda, jadi saya suka janda. Ini karena saya janda. Itu dia, karena orang Arab tidak bisa mengucapkan C. Ya, sama seperti kita tidak bisa mengucapkan fa, ya kan? Kan susah itu kan? Karena dalam huruf Indonesia nggak ada fa, yang ada sa kan? Makanya nggak ada bilang saya mau ke situ. Nggak ada kan? Saya ke situ. Nah, jadi apa bahasa rendah hati? Tawadhu'. Bahasa Indonesianya tawadhu'. Nah, tawadhu itu dari bahasa Arab ya, dari wadu'a yad'u. Wadu'a yad'u itu asalnya artinya meletakkan. Pertanyaannya, kalau kita meletakkan biasanya di mana? Di bawah atau di atas? Asalnya di bawah kan? Oke, kalau mengangkat ke atas. Kalau meletakkan ke bawah. Biasanya meletakkan ke bawah. Tapi ada letak di atas. Ya kan pasti ada kata atasnya. Biasanya meletakkan itu di bawah, kalau mengangkat ke atas. Makanya bahasa Arabnya itu meletakkan wadu'a. Jadi kalau tawadhu itu artinya dia menurunkan posisinya ke bawah. Itu asalnya begitu. Artinya apa? Merendahkan. Jadi tawadhu itu merendahkan. Apanya yang direndahkan? Hatinya. Tapi hati akan membawa diri kan? Tapi dalam makna bukan negatif tadi.
Rendah hati itu akan melahirkan apa? Kedudukan gitu maksudnya. Bukan artinya merendahkan dirinya seperti menghinakan diri, tidak, bukan itu maksudnya. Ketika orang rendah hati, dia akan menundukkan dirinya patuh gitu, menerima kebenaran, begitu ya. Lawan dari apa tadi? Meletakkan, yaitu merendahkan adalah apa? Mengangkat atau meninggikan bahasanya rafa'a yarfa'u. Sehingga lawan dari tawadhu itu adalah tarafu'. Tarafu', apa itu tarafu'? Merasa dirinya tinggi. Kalau bahasa kerennya sombong. Sombong itu. Lawan dari rendah hati adalah sombong. Nah, rendah hati, tawadhu itu sifat orang-orang yang beriman, sifat orang-orang muslim. Sedangkan lawan dari tawadhu itu sombong, angkuh dan seterusnya, itu sifat siapa? Orang-orang kafir. Oke. Yang kafir pertama kali siapa? Yang pertama kali kafir, makhluk Allah yang pertama kali kafir, iblis. Iblis itu sombongnya luar biasa. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Nah, dia itu menolak, kemudian dia apa? Sombong, merasa dirinya tinggi, lebih dari yang lain dan merendahkan yang lain. Nah, rendah hati itu banyak sekali apanya keutamaannya di dalam Al-Quran. Perintahnya ada, bahkan dalam hadis yang sahih. Kita ambil satu-satunya contohnya. Misalnya dalam Al-Quran, dalam Asy-Syu'ara, Allah mengatakan, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah hatimu sehingga kau tundukkan dirimu apa? Kepada orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah itu disuruh rendah hati kepada orang yang beriman. Jangan meninggikan dirinya mentang-mentang Nabi ya kan, mentang-mentang Rasul. Pak, ini lap dulu kaki. Kan begitu kan? Kalau Rasul kan, ada Rasul begitu kan enggak? Bapak sini, kau saya suka, cium kaki. Nggak ada yang begitu. Bahkan Rasulullah larang kan? Rasulullah larang. Bahkan Rasulullah katakan begini, seandainya boleh seseorang itu sujud kepada seseorang, pasti suruh seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi nggak boleh. Agar apa? Agar istrinya itu tunduk kepada suami, jangan melawan. Melawan. Ya, melawan. Tapi Rasulullah tidak suruh itu kan? Ya. Kalau begitu ya nanti Rasulullah suruh nanti apa yang lain yang sujud kepada Nabi ya. Nah, tapi tidak diperbolehkan. Karena sujud itu ibadah hanya boleh kepada Allah, terutama kalau ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun nanti dari sebagian kaum, ya seperti kaum Nabi Yusuf, itu bentuk penghormatannya bisa dalam bentuk sujud ya, sujud ya. Tapi kalau umat Nabi Muhammad nggak boleh, sudah nggak boleh lagi. Ruku sujud itu nggak boleh. Hanya menundukkan sedikit boleh. Tapi kalau sampai ruku itu tidak boleh. Jadi kalau kita misalnya menghormati orang tua dengan tunduk itu boleh kan? Itu kan rendah hati ya. Tapi jangan sampai posisinya seperti ruku, itu nggak boleh. Kan kadang-kadang kalau kita lewatkan gini kan, nah boleh. Tapi jangan sampai seperti posisi ruku, itu nggak boleh. Boleh. Apalagi sujud nggak boleh. Jangan sampai kan ruku gitu apa? Tahu ya ruku ya, lurus dia ini. Nggak boleh lah, nggak boleh. Karena ruku itu ibadah hanya kepada Allah. Warka'u, usjudu warka'u lillahi rabbil alamin. Ruku dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian misalnya di dalam hadis Nabi, riwayat Muslim ya, hadis riwayat Muslim, ini hadisnya sahih. Rasulullah mengatakan, "Innallaha auha ilayya." Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku. Apa isi wahyunya? Antawadhu. Hendaklah kalian tawadhu, rendah hati, tundukkan diri kalian ini. Hatta agar apa? Agar supaya apa? Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin, kata Nabi. Dengan rendah hati
tunduk, tawadu itu fungsinya agar jangan seseorang di antara kalian itu merasa sombong, membanggakan dirinya kepada orang lain. Akulah yang paling hebat. Oh siapa rupanya? Tahu lah, ingusan kan kau? Begitulah. Ada ungkapan juga boleh. Sampai juga apa? Jangan terjadi seseorang di antara kalian melampaui batas, melanggar hak-hak saudaranya seperti menzolimi orang lain. Karena biasanya orang itu berani menzolimi yang lain itu karena dia merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain, kan gitu kan? Sama seperti sekarang Gaza itu, orang-orang Palestina itu, kenapa tetap diperangi? Karena sombong orang Arab itu. Orang Amerika dan Turki sombong. Merasa dia tidak bisa diatur, dia yang mengatur. Padahal kebenaran itu harus diterima dari manapun kan. Makanya termasuk konsep rendah hati itu kata ulama begini. Rendah hati itu diantara maknanya apa? Menerima kebenaran. Ya, qabulul haqqi, menerima kebenaran walaupun dari orang yang lebih rendah derajatnya darimu. Walaupun dari orang yang paling bodoh. Misalnya gini, kalau ada orang yang menasihati kita dengan cara yang lembut, tapi dia sebenarnya orang yang apa? Orang yang ya, biasa-biasa. Dengan mengatakan ini, Pak, sholat. Misalnya begini, kan betul yang disampaikan itu, nyuruh sholat. Terus ada yang nggak menerima, kau siapa pula nasihati pula? Kau siapa? Ustaz bukan gitu. Gak mesti ustaz kan menasihati itu kan. Bahkan kalau seandainya iblis pun menasihati kita, kalau itu yang baik, diterima gak? Maka itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Itu ketika Abu Hurairah menjaga harta zakat itu, kan ada datang setan kan, menyerupai orang yang miskin lemah, pura-pura dia tapi mencuri, ya mencuri barang yang di gudang itu, ditangkap sama Abu Hurairah kali. Terus dia apa? Ya minta apalah ibanya, lepaskanlah aku miskin, aku butuh, aku memberikan kerana kebutuhan, aku miskin, aku gitulah. Dilepaskan sampai bunyinya lah, dilepaskan. Besoknya juga gitu, ditangkap, dilepaskan. Begitu yang ketiga kali, oh nggak bisa lagi. Kalau udah 3 kali nggak bisa melaporkan sama Nabi. Oh enggak lah, janganlah. Kasih kau satu apa? Satu ilmu. Coba lah, pandai kali setan itu kan. Kasih kau satu ilmu, lepaskan aku. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu adalah sahabat yang cinta dengan ilmu. Jadi dia tahu cara menggoda dia. Jadi kalau orang yang cinta ilmu digoda dengan ilmu, tawar menawar lagi, ya kan? Kalau kamu melepaskanku, kasih satu ilmu. Apa itu? Kalau kamu baca surah, baca ayat kursi, aku akan tidak datang lagi. Dilepaskan sama Abu Hurairah. Rupanya setelah sholat subuh, Rasulullah tanya sini, karena Rasulullah kan tahu ya ketika tahu Jibril. Kayak mana kawan tadi malam? Mana dia? Tahu Rasulullah. Itu sebenarnya apa? Itu adalah setan. Cuman dia itu pembohong, tapi kali ini jujur. Benar. Maksudnya apa kata Nabi? Itu yang dia sampaikan itu benar. Artinya kalau kamu baca ayat kursi, setan akan lari. Itu betul. Coba lagi. Betul tuh. Setan itu. Diterima nggak kebenaran itu? Diterima kebenaran itu. Pokoknya begini, kalau kita tahu itu kebenaran, maka jangan lihat siapa yang ngomong. Terima itu. Itulah rendah hati. Walaupun itu orang yang terhina, orang yang lemah, walaupun itu orang kafir yang bilang. Misalnya orang kafir kayak kita, kamu jangan berbuat zalim. Adillah sebagai seorang pemimpin. Terima nggak itu? Terima, karena itu kebenaran kan. Jangan bilangin, kau kafir nasihati aku pula, kau siapa? Gak begitu, karena itu kebenaran. Kecuali kalau kita tidak tahu itu benar atau salah, maka baru kita lihat orangnya. Misalnya kalau ditanya, apa hukumnya riba? Misalnya begitu.
Nah, kalau kita tidak tahu hukumnya, maka harus tengok orangnya. Misalnya kalau belum tahu itu benar atau salahnya, maka harus lihat orangnya. Kenapa? Karena jangan salah orang. Kalau salah orang nanti salah hukum lah. Jangan pula, apa hukumnya jilbab Pak Ustaz? Aku nggak tahu, memang nggak tahu Ustaz. Ah, itu bagus nanya ke Ustaz, jangan nanya ke artis. Apa hukumnya jilbab? Oh, budaya Arab tak wajib. Siapa yang ngomong? Artis. Artis pula jadi referensi. Ada bisa. Makanya kata ulama begini, kalau sesuatu itu sudah pasti kebenarannya, maka jangan lihat siapa yang ngomong. Makanya ada istilah di pesantren, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Kan? Sering kan? Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa. Kalau perkataannya sudah benar. Misalnya gini, kalau ada anak-anak kita misalnya yang ceramah itu bukan saya misalnya. Ceramah itu anak-anak kita yang TK, bukan TK, SD ya. Di sini ibu-ibu misalnya kan. Tutuplah aurat misalnya kan. Pakai jilbab, jaga lisan, jaga mulut ya. Pertanyaannya, benar gak yang diucapkan itu? Terima gak itu? Terima. Jangan pula kau ya masih kecil soalnya saya orang 2 bulan usia kan gak begitu. Karena yang diucapkan itu benar. Jadi kalau diucapkan benar, kita harus rendah hati, terima, tunduk siapapun yang bilang itu. Tapi kalau tidak tahu kebenarannya, baru. Misalnya kita mau nanya hukum nih. Ya, kalau hukum agama nanya kepada siapa? Ustaz ulama kan. Itu baru kita lihat orang. Jangan nanya sama pendeta. Kacau lah kita. Ya nanti kita hukumnya. Jangan tanya tukang beca. Apa hukum sholat berjamaah Pak? Tanya ke tukang beca. Ya, kalau dia kan gak mungkin jawabnya itu kadang-kadang. Kenapa? Orang dia pelaku. Sholat juga ya kan? Misalnya. Ya karena menyelamatkan diri dia. Oh menurutku sholat pun wajib. Ya kalau dia wajib tidak saja. Apalagi contohnya misalnya gini. Apa hukum merokok? Kan gak mungkin nanya sama orang tua merokok kan? Bela diri lah dia jawabnya. Tapi kalau kita mau hukum rokok tanya ulama, tanya ustaz kan gitu. Nah itu kalau kita tidak mengetahui sesuatu itu benar atau salah. Tapi kalau sudah kebenaran itu pasti, maka jangan pernah memilih-milih siapa yang menyampaikan. Walaupun anak kecil yang menyampaikan itu orang tua kadang-kadang boleh jadi anaknya menasihatinya kan. Terima itu kalau benar. Mama nih merepet aja. Siang malam merepet, puasa pun merepet. Kapan mama berhenti? Kapan mama berhenti? Oh kau pandai kau cakap ya? Jangan melawan kau sama aku, durhaka kau sama aku ya. Kau nasihati aku ya? Jangan lebih. Iya ya. Mama merepet aja. Cuma ada hatimu. Iyalah mama tiap hari merepet. Siapa yang tahan di rumah? Iya juga ya. Kayaknya harus ada lah waktu mama nggak merepet. Iya mak. Kapan lebih kira-kira? Gitulah. Karena kewajiban kita nggak betah di rumah dia. Kamu jangan lama aja. Ya, tapi ingat juga gitu. Oke, kalau kau mau mama jangan merepet, mama mintanya cuma ini 1, 2, 3. Kalau kamu kerjakan nggak merepet. Kadang anak-anak itu dia nggak tahu permintaan kita itu apa. Sampai dia katakan, anak aku kok merepet aja ya? Apa masalahnya ini? Padahal kadang-kadang mamanya itu kadang-kadang ya pelampiasan palsu ya. Maksudnya dia masalahnya sama suami, cuma anak jadi korban. Kadang-kadang juga. Dan kalau anak yang bilang itu kadang-kadang, apalagi anak-anak itu, kalau dia ngomong itu kadang-kadang dari fitrahnya memang itu alami gitu, nggak dibuat-buatin. Dan sebagai orang tua terimalah, kadang-kadang terimalah itu kadang-kadang. Ya, kadang-kadang cuma juga iya anakku ya. Dia awalnya terimalah itu. Jadi rendah hati itu konsepnya dalam Islam itu kalau yang benar terima walaupun siapa yang menyampaikan. Kemudian hormati orang lain. Dan jangan pernah merasa lebih baik dari yang lain sehingga kebaikan orang lain itu tidak ada.
Contoh misalnya saya sebagai ustaz, kalau misalnya dari sisi hukum mungkin saya lebih paham di masjid ini. Tapi kan dalam hidup kan masing-masing ada kelebihannya kan. Ya boleh jadi dari hal itu ya, tapi kalau misalnya yang memiliki keutamaan kelebihan untuk membangun masjid ini siapa? Ya kan ada orang-orang di sini kan yang berjuang sehingga masjid ini dibangun megah. Kemudian siapa donatur yang paling besar? Kan itu lebih. Boleh jadi karena dia lah boleh saya duduk di sini. Kalau nggak duduk di sini kan gitu. Nah, jadi kita itu kalau rendah hati, jangan ya mengapa ya menghinakan orang lain dengan tidak menerima kelebihannya yang sampai ya. Itu kan sifatnya iblis. Iblis itu ketika Allah tanya kenapa kau nggak sujud kepada Adam, apa jawabannya? Ana khairun min, aku lebih baik dari dia. Apa itu aku bersama Adam? Siapa rupanya Adam itu? Aku senior, dia junior, baru lagi cipta kemarin. Aku udah lama masuk sujud. Aku senior nih, dia yang hormat. Hormat, please. Kalau lagi ini kok masa hormat dam. Tapi kalau di dalam Islam kan enggak kan, ada dia jabatan-jabatan tertentu itu yang kita hormati. Misalnya kalau dia kepala desa, kita hormati kan? Oh tidak kan? Karena memang jabatan dia sebagai kepala desa. Tapi kalau nanti di masjid ada kita cerita kan? Iya kan? Oh beda kan? Ada agak masjid ya, turun sini ya. Tapi yang jelas begitu, walaupun kawan kita, kawan kita, jangan pula bilang kawan itu di Bukatus. Enggak apa-apa, disuruh kita gotong royong hari Ahad, enggak usah. Kita kawan kan enggak boleh juga kan? Oke lah, demikianlah pembahasan kita. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang kawan, terutama kepada orang tua kita. Tundukkan diri, cium tangan. Apalagi anak-anak kita ya, kalau pergi berangkat sekolah itu jangan lupa cium tangan lah. Cium tangan. Bahkan kita pun cium tangan sama guru-guru kita. Guru-guru kita ustaz kita cium tangan. Walaupun kadang sebagian guru kita ada yang menolak, itu kan karena ketawaduannya juga dia. Bukan karena dia melarang haram, enggak begitu. Maksudnya dia pun ya merasa apa? Bayangkanlah kalau yang cium tangan itu kakek yang 70 tahun. Misalnya ada bapak-bapak 7 tahun, cium tangan saya. Kan nggak mungkin. Kan nggak begitu juga kan. Kita pun sebagai ustaz walaupun dihormati ya, cium balik tangannya kan gitu. Kan itu yang dilakukan ulama kita kan. Ya ketika dia dihormati cium tangannya, dilihatnya orang yang tinggi apanya, usianya, diciumnya balik tangannya. Jadi kan saling. Demikianlah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.